Shalom saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali kita saudara, program Santapan Rohani di pagi hari ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bisa bangun oleh karena kasih-Mu. Kami Tuhan pagi hari ini akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati dan pemikiran kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Munafik dalam memberi. Apa yang dimaksud dengan munafik dalam memberi? Munafik dalam memberi artinya memberi dalam kepura-puraan. Dalam bahasa yang lebih sederhana disebut memberi ala kadarnya. Banyak orang memakai perhitungan dalam hal memberi saudara. Baik memberi kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tuhan sebetulnya tidak perlu pemberian kita. Dia tidak membutuhkan milik kita. Yang dimaksud dengan memberi kepada Tuhan, pemberian kita kepada Tuhan itu diberikan dan disalurkan melalui gereja Tuhan di dunia ini saudara. Kita semua paham bahwa gereja Tuhan memerlukan dana di dalam pengembangan misinya. Manusia membatasi saat memberi kepada Tuhan. Manusia merasa rugi jika memberi kepada Tuhan. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki termasuk hidup kita adalah pemberiannya saudara. Tuhan Yesus dengan tegas menyampaikan hukumnya dalam memberi, seperti yang dikutip dalam ayat renungan kita hari ini. Berilah dan kamu akan diberi. Meminta banyak tetapi memberi sedikit. Kita sering pura-pura atau alias munafik saat memberi kepada Tuhan. Kita batasi persembahan kita dengan berbagai alasan. Kita hanya punya sedikit lah, masih ada keperluan lain lah. Kan ada yang lebih punya dari kita lah. 1001 alasan kita kemukakan saudara. Kita lupa bahwa ukuran yang kita pakai dalam memberi itu juga akan dipakai oleh Tuhan untuk mengukur saat Dia memberkati kita. Jangan tiru keluguan anak kecil ini saudara. Seorang anak sekolah minggu pagi terlambat bangun saudara. Kemudian dengan cepat dia berjalan menuju gereja yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Orang tuanya memberikan 2 lembar uang. Yang pertama untuk kolekte dan yang kedua untuk jajannya. Di tengah jalan uang yang selembar jatuh. Hal itu baru disadarinya ketika ia merogoh kantong celananya. Saat kantong kolekte diedarkan, uang yang semula ada 2 lembar, hanya tinggal 1 lembar. Dengan cepat anak ini berdoa katanya, Tuhan Yesus, uang yang untuk Tuhan tadi jatuh di jalan. Uang yang 1 lembar ini adalah uang saya untuk jajan. Maafkan saya Tuhan, minggu depan saya akan menjaganya dengan hati-hati. Memberi kepadanya sesama selalu menjadi di prioritas paling bawah saudara. Saudaraku, memberi kepada sesama selalu menjadi prioritas paling bawah.
kita semestinya malu ketika membicarakan tentang memberi. Tuhan telah memberikan segala-galanya kepada kita. Bahkan nyawanya, hanya harga dirinya, reputasinya, semua dianugerahkannya kepada kita. Sebaliknya, kita gagal dalam melaksanakan perintahnya untuk mengasihi sesama. Perintahnya sangat jelas, saudara. Ukurannya adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita berkilah, bukan cari uang sekarang susah. Bukan saya juga hidup berhemat-hemat. Mengapa uang tabungan untuk hari tua saya harus saya keluarkan untuk dia? Padahal yang Tuhan inginkan, saudara, saat ada peluang untuk membantu saudara kita sendiri, teman dalam kesusahan, atau tetangga yang hidup berdekatan dengan kita, kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita. Sifat egoisme, mementingkan diri sendiri, telah menjadi jurang pemisah antara kita dengan sesama. Tanpa disadari, kita telah menjadi orang munafik dalam hal memberi, saudara. Cinta kita kepada Tuhan dan sesama terlihat dari pemberian kita. Puji Tuhan, berilah yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Pemberian kita yang tulus dan tidak pura-pura menjadi magnet untuk membuka pintu berkat Tuhan. Puji Tuhan, apa yang kita tabur dan itu juga yang kita tuai, saudara. Karena apa yang kita buat itu juga akan diukurkan kepada kita. Saudara, itu firman Tuhan. Demikian pendengaran firman Tuhan bagi hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur. Kasih setiamu Tuhan, pertolonganmu, hikmat yang daripadamu mengingatkan kami di pagi hari ini dan menyadarkan kami Tuhan, bagaimana kami berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, berilah kami pengertian yang lebih mendalam lagi, hikmat yang daripada Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Supaya kami seluruh para pendengar semakin mendalam mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah namamu Yesus. Ditinggikanlah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa. Tuh Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan pagi hari ini, berkatilah. Dimanapun mereka berada, berkatilah Tuhan. Berkati dalam setiap aktivitas mereka. Perjalanan menuju tempat bekerja, baik di dalam pekerjaannya, baik pulang juga nanti sore, bertemu dengan keluarganya di rumahnya, tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar. Dan sampai jumpa kembali kita dalam renungan firman Tuhan esok hari. Haleluya. Amin.